Selamat datang Pak Ivan di Siniar Bahasa. Ini saya Mana sih? sementara saya ganti nih Pak nama podcastnya jadi Siniar Bahasa. Nggak apa-apa. Nama itu kan sesuatu yang menjadi jenama ya. Jadi harusnya sih tidak mesti kita ganti. Nggak apa-apa. Iya kemarin. Jadi sebetulnya sebelum ini kan saya ada beberapa episode yang ngantri ya Pak, yaitu tentang COVID. Terus kan sementara saya stop dulu untuk rekaman sama Bapak nih. Terus teman-teman saya pada nanya, beneran ganti jadi siniar? Siniar itu apa? Jadi banyak. Padahal dari dulu ketika saya baru unggah konten di Spotify gitu, misalnya saya selalu menggunakan kata siniar di takarir gambar di Instagram saya, Pak. Iya. Jadi mungkin kayaknya baru sadar mereka kalau misalnya podcast itu padanannya siniar. Oke Pak, ini pertanyaan pertama saya ya Pak. Jadi sebetulnya jujur podcast bahasa itu dimulai dari ketika dulu saya baca buku Bapak. Ini nih yang ini, Stenoglossophilia. Masih ada bukunya. Saya juga masih ada kok. Jujur, saya sebetulnya yang pertama kali bikin saya malu adalah tulisan di belakangnya Pak. Di belakang itu kan ada profil Bapak, yaitu Bapak S1-nya itu kan teknik kimia. Ya. Dan S2-nya teknik informasi. Ya. Yang mana menurut saya tidak ada hubungannya dengan bahasa Indonesia sama sekali. Gitu kan Pak. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana awalnya dulu Bapak bisa gemar bahasa Indonesia gitu. Karena saya bayangkan kalau misalnya ilmu eksak itu kan istilah-istilahnya pasti banyak bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Sebenarnya pencerahan itu muncul ketika saya mulai menulis. Waktu saya mulai menulis di Wikipedia dan di blog pribadi saya baru menyadari bahwa keterampilan menulis saya dalam bahasa Indonesia yang formal itu buruk. Itu yang kemudian orang kan kerap kali perlu terapi kejut ya, shock terapi. Terapi kejut untuk membuat dia menyadari kesalahannya. Itu yang terjadi pada saya tahun 2006 itu. Saya merasa saya mengabaikan bahasa sendiri. Saya malah meminang-minang bahasa, menimang-nimang bahasa orang lain. Saya insaf dan itulah titik balik hidup saya. Saya juga merasa 2006 itu titik balik hidup saya. Lalu kemudian itu baru dari tataran tulisan ya. Dan kemudian saya belajarnya autodidak kan. Terus karena saya belajarnya secara harusnya autodidaktis, itu saya tidak terstruktur belajarnya. Saya belajar ya dapat, yang benar ini, yang salah ini. Biasalah seperti orang yang baru belajar, dia meraba-raba, mencari-cari informasi, mulai dari tataran ejaan, kemudian pilihan kata, dan lain-lain. Kemudian ada, saya lupa siapa namanya, Uni Elvi. Uni Elvi itu istrinya salah seorang narablog terkenal waktu itu, Mas Budi Putra. Nah, Uni Elvi ini mengajar keterampilan bahasa di UIN kalau saya nggak salah. Universitas Islam, saya lupa, UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Nah, Mbak Elvi ini kemudian karena beliau mengajar keterampilan bahasa, pada suatu hari beliau itu ngirim BBM apa SMS. Waktu itu belum ada WA. Ngirim SMS atau BBM pada saya, udah. Dia bilang gitu kan, emang sudah cukup akrab. Nah, kenapa perhatiannya tidak dialihkan kepada keterampilan bahasa, kata Uni Elvi waktu itu. Loh, apa itu? Saya belum tahu itu binatang apa yang namanya keterampilan bahasa itu kan. Loh, itu yang udah lakukan itu, menulis, membaca, itu. Beliau bilang begitu. Oh, kenapa? Saya biasanya gitu kan. Kata Uni Elvi, loh ya itu yang kita gunakan untuk bahasa itu kan kegunaan akhirnya adalah untuk menghasilkan produk-produk kebahasaan kan. Uni Elvi bilang begitu. Oh iya, akhirnya saya belajar kan. Saya pesan buku-bukunya Pak Tarigan. Saya lupa nama lengkap beliau apa ya. Ada saya bukunya. Henry Tarigan. Itu lengkap tuh buku beliau tuh. Sebenarnya keterampilan bahasa. Oh ini dia, nih. Saya beli buku-buku ini. Ada 4 seri.
Lihat ya, ini ada 4 seri. Henry Guntur Tarigan. Ini disarankan waktu itu oleh Uni Elfi karena waktu tahun 2010-an itu memang belum terlalu banyak buku-buku rujukan bahasa Indonesia. Nah, Pak Henry ini beliau itu mengajar di kalau saya tidak salah di Bandung. Cuma saya lupa ininya apa-apa, kampusnya apa. Nah, itulah yang kemudian membuat saya bisa mempelajari keterampilan bahasa secara lebih terstruktur. Dan menurut saya itu yang harus menjadi tujuan orang untuk belajar bahasa. Dia tidak hanya untuk orang awam ya, artinya bukan untuk ahli linguistik. Kalau ahli linguistik kan memang dia akan mempelajari satu bidang ilmu yang menjadi minatnya dia kan, sintaksis atau morfologi atau pragmatika, itu terserah dia. Tapi kalau bagi orang awam, itu menurut saya ilmu kunci dari ilmu linguistik yang harus diajarkan kepada orang dengan tidak sadar tentunya, artinya bukan dengan cara yang ini ilmu keterampilan bahasa, gitu. Nggak harus kayak gitu. Tapi tujuannya adalah membuat orang itu bisa menulis dengan lancar, bisa berbicara dengan lancar. Tuh. Jadi awalnya dari sana, dari tahun 2006, terus kemudian mulai sistematis sejak mendapat pencerahan dari Uni Elfi bahwa harusnya untuk orang biasa yang menjadi perhatian itu adalah keterampilan bahasa. Oke, jadi memang dari awal itu kemampuan bahasa Bapak berarti Bapak disadarkan gitu dari tulisan ya Pak ya pertama ya, Bapak menulis itu sampai akhirnya seperti sekarang. Ya. Dan terusan sampai sekarang ya Pak ya. Keterusan. Karena menyenangkan. Apa namanya? Bukti hasilnya itu terlihat nyata. Saya merasa kalau orang itu memiliki keterampilan menulis, itu gagasannya itu bisa menyebar kemanapun dan bisa tersimpan sampai kapanpun. Tulisan yang bagus itu akan juga lebih disambut oleh mesin pencari. Kan salah satu algoritma yang diterapkan oleh Google itu adalah masalah kemudahan suatu tulisan itu dibaca kan. Jadi tulisan bagus itu pasti lebih disayang oleh Google. Terus makanya Wikipedia umumnya berada pada peringkat yang paling atas. Terus kemudian kalau berbicara itu juga sama. Saya mengalami peningkatan percaya diri yang luar biasa karena saya merasa ketika saya berbicara tuturan saya cukup teratur. Kan waktu tahun 2009 ketika saya mulai beralih menjadi konsultan manajemen, itu orang-orang yang saya hadapi kan adalah orang-orang yang cukup penting di organisasi masing-masing. Saya tidak pernah mengalami ketakutan, kayak misalnya Mas Alvin aja ya. Mas Alvin takut ngomong sama saya. Itu kalau menurut saya suatu yang dialami oleh hampir semua orang. Kita ketika mau berbicara kepada orang lain, salah satu hambatan terbesar kita adalah kecemasan. Cemasnya macam-macam. Cemas salah ngomong, cemas dianggap kurang pinter, cemas tidak bisa menyampaikan maksud dengan tepat, kan bermacam kecemasan yang kita alami kan. Tetapi ketika berbicara itu sudah menjadi sesuatu yang seperti bernapas bagi kita lakukan dengan sangat fasih, ketakutan itu insya Allah bisa kita kurangi. Oke Pak. Jadi Bapak kan tadi kan berangkat dari latar belakang yang bukan berhubungan dengan bahasa Indonesia ya Pak ya, sama sekali bukan, bahkan bukan ilmu humaniora ya Pak. Bukan. Nah, saya kan latar belakang saya bahasa dan sastra Indonesia nih Pak ya. Sampai saat ini saya masih suka dengar cerita dari orang bahwa jurusan bahasa dan sastra itu cenderung diremehkan. Nah, menurut Bapak gimana tuh Pak tentang hal itu? Mungkin karena budaya kita mengeluh-elukan sekali orang-orang teknik ya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Dulu waktu kecil kan orang-orang ibu saya gitu misalnya mau jadi apa kalau besar, terus saya diarahkan untuk jadi insinyur atau dokter atau astronot. Itu orang masa kecil saya waktu itu cita-citanya seperti itu, atau presiden gitu kan misalnya kan. Nah, tapi zaman berubah kalau menurut saya. Sekarang orang-orang lebih menghargai lagi pekerjaan-pekerjaan yang berbau kreatif. Ini sebenarnya yang diusung oleh jurusan bahasa dan sastra. Kreativitas dalam berbahasa. Dan itu kalau menurut saya adalah
salah satu kekuatan dari masa depan. Ada suatu ada suatu organisasi dunia, sebentar saya lupa namanya apa, World Economic Forum, WEC. World Economic Forum itu selalu mengeluarkan prediksi keterampilan setiap tahun, selalu mengeluarkan prediksi keterampilan apa saja yang harus dimiliki orang pada masa depan. Karena mereka itu tujuannya adalah untuk salah satunya untuk mengarahkan generasi saat ini untuk menyongsong dunia kerja kan. Nah, karena World Economic Forum mereka harus mendukung ekonomi kan. Di dalam daftar keterampilan yang mereka ajukan itu ada, saya lupa tepatnya apa ya. Intinya menurut mereka itu ada 2 keterampilan yang tidak akan bisa digantikan oleh mesin, yaitu kreativitas dan yang kedua itu kecerdasan emosional. Nah, coba lihat, 2 keterampilan itu bukan keterampilan teknik loh. Ya kan? Keterampilan teknik nanti di masa depan akan bisa digantikan oleh mesin. Ngitung-ngitung segala macam itu mesin kasih aja rumusnya, apalagi sekarang dengan adanya kecerdasan buatan. Kalau dulu mungkin hal-hal yang belum pernah dipelajari oleh mesin, belum pernah dimasukkan rumusnya, itu gampang, tidak bisa dengan serta-merta dipelajari oleh mesin. Tapi dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mesin itu bisa belajar. So, kita sudah sering lihat adanya Android kan, adanya komputer setengah berwujud manusia yang seperti data itu yang kemudian bisa berpikir kan. Mereka hanya tidak punya rasa. Jadi 2 keterampilan itu, kreativitas dan kecerdasan emosional, adalah 2 hal yang tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Paling tidak mungkin dalam jangka waktu dekat lah. Mungkin nanti mesin lama-lama akan belajar untuk kreatif, akan belajar untuk memiliki kecerdasan emosional. Para lulusan bahasa dan sastra, kalau menurut saya sangat berpeluang untuk memiliki 2 keterampilan ini. Kecerdasan emosional, mereka bisa menggunakan kemampuan untuk berbicaranya, untuk kemudian membuat orang menyimak dan berbicara dengan orang, kan? Itu dasar dari keterampilan kecerdasan emosional, kan? Terus kreativitas. Untuk menulis, itu juga dibutuhkan kreativitas. Ini yang terjadi sekarang, orang terlalu banyak menurut saya berfokus pada keterampilan dasar, yaitu tidak saltik, kalimat terstruktur dengan bagus. Sebenarnya ada tingkatan lain di atas itu yang masih mesti kita cari, yaitu bagaimana memanfaatkan kreativitas bahasa. Orang-orang sastra punya modal itu, tapi mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu kan, artinya kalau saya lihat ya itulah harus ada sinergi, harus ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Orang-orang sastra itu sangat membebaskan imajinasinya, dan kadang-kadang itu mesti disesuaikan dengan kebutuhan industri. Misalnya pujangga, itu bagaimana caranya agar puisinya itu bisa menjadi kutipan yang dipakai di suatu produk misalnya. Kan pujangga itu punya modal jauh lebih bagus daripada para penulis suara, penulis iklan, copywriter. Itu kan pada dasarnya mereka memanfaatkan kekuatan bahasa. Saya yakin kalau pujangga, para penyair itu mulai berfokus kepada produk-produk industri, itu hasil mereka akan jauh lebih bagus. Sayangnya itu dianggap sebagai pengkhianatan kan. Padahal ya tidak ada pengkhianatan ya, selagi kan kita mesti seimbang kan. Untuk mencari nafkah, kita berproduksi di situ, di sisi lain yang kita dapat dari sana bisa kita gunakan untuk menafkahi kegiatan kreativitas kita. Misalnya 1 bulan bekerja untuk industri, terus kemudian 2 bulan bertapa, itu silakanlah keluarkan kreativitas seluas mungkin, kan bisa kayak gitu. Iya, jadi mungkin masalahnya juga idealisme dari tiap orang itu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang para pujangga-pujangga sastrawan itu kan tidak mau menanggalkan kesastraannya gitu ya itu memang pilihan ya. Cuma maksud saya segala sesuatu itu kan di dunia ini harus seimbang. Kita kalau tidak seimbang, misalnya kita bangun terus nggak pernah tidur, itu bentuk ketidakseimbangan.
atau kita marah terus nggak pernah seneng, itu bentuk ketidakseimbangan. Termasuk itu tadi, bahwa kita ada saat-saat ketika kita mempertahankan idealisme, ada saat-saat ketika bukan menjual idealisme, tapi kita realistis. Idealis, realis. Itu bisa, kalau menurut saya itu keseimbangan yang bagus. Oke. Selanjutnya juga, ini menyambung pertanyaan saya sebelumnya ya Pak. Sampai saat ini juga masih ada anggapan ketika orang tahu gitu, misalnya seseorang ini belajar di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia atau mungkin pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada anggapan seperti ini Pak. Bahasa Indonesia mah kan kita udah diajarin dari kecil, semua juga bisa, ngapain dipelajarin lagi. Nah, itu gimana menurut Bapak tentang anggapan seperti itu Pak? Paling gampang sodorkan saja contoh-contoh surat dinas yang dicoret-coret oleh, ada akun tuh di Twitter yang hobi melakukan itu. Saya lupa namanya siapa. Nah, sodorkan aja itu. Kita akan melihat kenyataan bahwa banyak sekali tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mengandung kesalahan-kesalahan berbahasa. Itu baru tataran ejaan. Yang paling gampang dilacak kan tataran ejaan. Belum lagi nanti kalimatnya nggak jelas, kalimatnya tidak ada subjek, itu juga suatu kesalahan yang banyak terjadi. Atau pernah ada penelitian yang dilakukan, saya lupa, saya banyak lupa nih akhir-akhir ini. Mungkin masalah usia ya. Ada satu kajian yang saya belum dapat data terbaru, tapi kajian yang pernah saya lihat, itu ada penelitian dilakukan di salah satu kampus di Bandung, mengenai jumlah kesalahan yang terjadi pada skripsi mahasiswa. Dan ternyata ditemukan rata-rata itu sekitar 2,2 kesalahan dalam satu halaman skripsi. Satu halaman ya. Jadi berarti apa? Berarti tidak ada halaman yang tidak ada salahnya. Bayangkan coba. Dan memang itu kenyataannya. Saya kalau sekarang lihat, saya kan kadang-kadang suka lihat skripsi, tesis yang berasal dari berbagai kampus. Kalau saya misalnya mencari, karena saya autodidak tadi ya, saya mencari satu informasi tertentu dan kadang-kadang saya suka sebel gitu. Mata saya kan sudah terlatih sebagai editor ya. Ini tulisan tentang bahasa tapi tidak memperhatikan bahasa. Kan paradoks banget. Bahkan ya, ini ada rahasia sedikit. Kan saya kemarin jadi panitia pengarah untuk Kongres Bahasa Indonesia. Saya memeriksa semua makalah yang masuk. Aduh, itu saya sedih loh. Makalah untuk Kongres Bahasa Indonesia Nasional. Itu hampir tidak ada yang tidak retak. Semuanya pasti ada salahnya. Sedih kan? Iya. Jadi sebetulnya kadang-kadang mungkin kembali ke peribahasa gajah di ujung lautan. Gajah di pelupuk mata tak terlihat. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di ujung lautan tampak. Jadi kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita nggak tahu itu salah ya Pak ya, karena dibiasakan dari dulu. Ya, ada beberapa penyebab kalau menurut saya. Yang pertama adalah tidak tahu. Tadi yang Mas Alvin bilang kan. Yang kedua tidak cermat. Yang ketiga tidak peduli. Yang paling susah itu yang tidak peduli itu. Itu yang paling susah. Dan itu banyak terjadi. Artinya kalau ketika, ini saya perhatikan ya bukan stereotipe, tapi saya perhatikan begini. Ada orang-orang, saya tidak bilang banyak, ada orang-orang yang jauh lebih kebakaran jenggot ketika tulisan dalam bahasa Inggrisnya dia salah. Ketika dia salah menggunakan bentuk lampau. Ketika dia salah menggunakan bentuk jamak. Itu dia, waduh, kebakaran jenggotnya bukan main. Tetapi di sisi lain ketika dia menulis dalam bahasa Indonesia, itu dia tidak peduli kalau misalnya dia menulis beberapa kasus-kasus, padahal itu salah, harusnya beberapa kasus, karena itu bentuk jamak yang lewah, beberapa udah banyak jamak, kasus udah jamak. Dia bilang, yang penting orang ngerti. Itu kecil banget, tapi berpengaruh. Sama seperti kita bisa membedakan potato dengan potatoes dalam bahasa Inggris kan. Itu. Jadi yang kedua itu adalah tidak cermat. Yang tidak peduli, yang nomor satu ya, belum bentuknya mungkin bentuk penolakan. Terus kemudian tidak cermat seperti tadi, dan kalau tidak tahu sih gampang. Tidak tahu itu bisa kita selesaikan dengan makin banyak kita memberikan rujukan. Dulu waktu zaman saya sulit sekali untuk menemukan rujukan-rujukan kebahasaan yang tersedia daring. Kalau sekarang alhamdulillah kan makin mudah ya.
Orang makin awas dan makin bisa menerima ketika misalnya dia dibilang bahwa yang baku itu sekadar, bukan sekedar. Oh, dari mana? Dari dulu kan kita selalu pakai sekedar. Coba lihat KBBI. Gitu. Kan gampang kan sekarang kan? Ya kecuali beberapa orang yang mungkin memang pada dasarnya sudah menolak untuk dikoreksi, ya udah terlalu tua lah. Apalagi sekarang kan rujukan-rujukan seperti itu bisa diakses dimanapun ya Pak ya, kayak KBBI bisa kita akses secara daring, bahkan Thesaurus juga sekarang sudah bisa kita akses secara daring. Jadi sebetulnya nggak ada alasan lagi kalau misalnya mau belajar dari rujukan-rujukan yang sudah resmi ya Pak ya. Gitu. Oke Pak Ivan, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang masuk untuk Bapak nih. Ya. Kemarin ketika saya buka pertanyaan ternyata banyak yang mau tanya-tanya dengan Bapak. Oh iya. Oke. Jadi sebelumnya pertanyaan yang banyak masuk, tanggapan yang banyak masuk adalah salam nih Pak buat Bapak. Ya, terima kasih. Salam kembali. Ini kayaknya penggemar-penggemarnya podcast bahasa ini juga cukup mengikuti saya ya. Iya, karena saya kan juga merujuknya ke Bapak. Oke. Jadi sekarang sudah bisa menerima kenyataan bahwa orang non bahasa pun bisa menjadi rujukan bahasa ya. Walaupun di hati kecil mungkin tidak terima ya Pak ya. Justru jadikan itu sebagai pemecut. Orang-orang bahasa harus lebih dominan sekarang kalau menurut saya. Saya kan bisa dibilang saya itu pemantik lah. Saya pemantik, mudah-mudahan dengan seperti ini orang-orang yang benar-benar berasal dari jurusan bahasa, sastra, linguistik, pendidikan bahasa, komunikasi, jurnalistik, itu bisa lebih berperan. Karena memang seyogianya mereka yang lebih berperan, kalau menurut saya, mereka yang punya ilmu kok. Tuh. Saya kan ya pemantik lah saya. Iya. Oke, Pak Ivan, ini ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya Pak Ivan, saya sulit menggunakan istilah bahasa dibanding istilah asing. Bagaimana cara menghadapi seperti ini, Pak? Iya. Istilah bahasa apa dulu nih? Tadi cuma bahasa Indonesia, Pak, maksudnya. Istilah bahasa Indonesia. Iya. Kadang-kadang orang nulisnya tuh bahasa saja, Pak, bukan bahasa Indonesia. Ini satu kebiasaan yang menurut saya buruk ya. Orang suka, ya saya bilang lagi tadi, meremehkan, tidak menganggap itu penting. Padahal orang pendidikan bahasa loh. Orang bahasa itu harusnya sadar bahwa yang namanya bahasa ya language. Kita tidak mungkin hanya menyebut language saja atau bahasa saja, harus sebutkan bahasa apanya. Oke, tidak nyaman. Yang namanya nyaman itu muncul karena kebiasaan. Kalau saya pikir. Allah bisa karena biasa. Kan ada peribahasa itu kan. Penyebab utamanya karena mungkin asupan kita itu bercampur ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu kemudian kita lihat ilmu-ilmu baru itu banyak berasal dari artikel atau sumber yang dalam bahasa Inggris, sementara sumber-sumber bahasa Indonesia mungkin kualitasnya kita anggap tidak bagus, itu menyebabkan kita terbiasa dengan bahasa asing. Yang mesti kita lakukan, saya tidak menyalahkan itu, artinya ya itu muncul karena keadaan. Yang mesti dilakukan, dan itu yang berusaha untuk disediakan oleh saya dan sekarang oleh Narabahasa adalah sumber daya yang berkualitas dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut akan menyebabkan orang terbiasa, orang akan merasa senang dengan bahasa Indonesia, orang akan merasa kata-kata dalam bahasa Indonesia itu indah dan lekat dengan keseharian. Sebenarnya karya sastra itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sumber untuk orang belajar mencintai bahasa Indonesia. Tapi mungkin untuk beberapa orang itu dianggap jauh dari keseharian. Itu kan karya-karya sastra itu tidak semua orang bisa menikmati. Nah, jadinya saya melakukan pendekatan lain. Saya melakukan pendekatan kepada hal-hal yang sehari-hari dilakukan. Membuat surat, membuat laporan, melakukan presentasi. Ketika di dalam surat itu ada kata-kata yang jarang terdengar, misalnya galib, walakin, lejar, apalagi kinan. Orang-orang akan, pertama mungkin mereka akan terkejut. Ada kata ini ya dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kemudian mereka akan mencari dan lama-lama mereka akan terbiasa. Oh, kinan ini artinya orang yang memakai tangan kanan. Oh, galib artinya lazim, umum. Jadi ketika itu diulang-ulang, lama-lama orang terbiasa kan. Itu yang dilakukan. Ini seperti telur dan ayam.
Suatu kata dalam bahasa Indonesia tidak akan dikenal oleh masyarakat karena ketika tidak pernah dipakai. Sebaliknya, suatu kata dipakai ketika orang merasa dia familiar dengan kata tersebut kan. Jadi ini lingkaran setan harus diputus. Akhirnya yang saya lakukan, saya berusaha untuk menggunakan kata-kata yang jarang dikeluarkan oleh orang dengan tujuan membuat orang lebih akrab dengan kata-kata tersebut. Itu jawaban saya. Karena tidak terbiasa. Oke, jadi harus dibiasakan ya Pak ya. Iya, Jadi iya. diputus lingkarannya itu ya Pak ya agar. Iya, paling gampang gini lah. Salah satu permasalahan anak muda sebelum seperempat abad itu kan adalah sulit untuk beranjak, move on. Punya pacar, putus, terus berbulan-bulan itu nguram terus karena dia kehilangan kebiasaannya dia, kehilangan kebiasaan untuk bersama dengan mantannya itu. Sebenarnya kan gampang, biasakan hal yang baru, cari pacar baru kan itu salah satu cara untuk menyelesaikan problem itu. Iya, betul. Ini mungkin kalau dikasih apa namanya analogi Contoh, seperti ini sepertinya lebih gampang. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini mungkin agak teknis sedikit. Ada pertanyaan, kenapa bahasa arkais sudah jarang digunakan di Indonesia saat ini? Ini menurut saya pertanyaannya terbalik ya. Suatu kata dilabeli arkais karena jarang dipakai. Pertanyaannya bukan kenapa label kata-kata arkais jarang dipakai. Bukan itu. Iya, ini. Justru dia dilabeli arkais karena jarang dipakai. Jadi berdasarkan data masyarakat jarang dipakai baru dilabeli. Bukan kebalikan. Oke. Jadi ini berarti Balik pertanyaannya. Oke, berarti jadi sebuah kata itu jarang digunakan baru dilabeli sebagai kata-kata arkais seperti itu. Betul, bukan dilabeli arkais dulu kemudian dia jarang dipakai. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya kenapa suatu kata itu jarang dipakai? Mungkin pertanyaannya itu. Kalau menurut saya sih sama seperti, coba deh kita lihat dalam kehidupan kita sehari. Saya suka menggunakan analogi ya. Misalnya kita punya beberapa baju, terus pada suatu saat lama-lama baju tertentu jarang lagi kita pakai. Kenapa? Coba tanya. Banyak sebab ya. Kita kehilangan gairah terhadap baju tersebut. Kita merasa baju itu sudah tidak lagi sesuai dengan zaman, ya kan? Itu penyebab utama kalau menurut saya. Saya pikir sama dengan kata. Ketika orang sudah merasa dan ada pengganti satu lagi. Jadi saya pikir untuk kata, kenapa suatu kata dilupakan? Terutama karena pertama dia sudah ada penggantinya. Misalnya kata kupon. Kata kupon itu sekarang kata karcis, maaf. Kata karcis. Dulu kita pakai karcis, filmnya mana? Karcis bus, ya kan? Mungkin saya nggak tahu, Mas Alvin pernah nggak mendengar kata karcis? Iya, pernah Pak, kalau saya. Pernah pakai nggak? Pernah pakai. Seberapa sering menggunakan kata karcis kalau dibandingkan dengan kata tiket? Mungkin 80% dibanding 20% ya Pak. Lebih banyak tiket kan? Lebih banyak tiket. Karena kita lebih lazim mendengar kata tiket dan kita merasa kata tiket itu lebih modern daripada kata karcis. Itu salah satu contohnya kata yang terganti. Ada juga kata yang hilang karena tidak pernah dipakai. Dulu kata itu mungkin diperkenalkan oleh sastrawan-sastrawan kita dalam karya sastra, tapi kemudian itu hilang. Seperti kata leja, yang artinya capek banget, lelah sekali. Atau dalam bahasa Inggrisnya exhausted. Kenapa kata itu kemudian tidak pernah dipakai oleh orang? Karena ya saya pikir mungkin tidak dianggap perlu atau mungkin karena tidak pernah dipakai lagi, itu sebab-sebabnya. Oke, jadi itu tentang arkais ya Pak. Oke, selanjutnya ini sepertinya ada pertanyaan dari anak linguistik nih Pak nih. Jadi gimana tanggapan Uda tentang bahasa Jaksel? Apakah itu termasuk campur kode dan apakah itu ancaman terhadap bahasa Indonesia? Definisi campur kode dan alih kode itu dipelajari di sosiolinguistik ya harusnya ya. Berdasarkan apa yang saya baca secara autodidaktis, itu memang masuk ke dalam campur kode. Sebentar, code switching itu alih kode, code mixing itu campur kode.
Kalau campur kode itu kan secara definisi dalam satu kalimat kita menggunakan lebih dari satu bahasa, kosakata dari lebih dari satu bahasa. Dua fenomena ini lazim terjadi dalam pembelajaran bahasa. Ketika seseorang belajar suatu bahasa baru, lazim bahwa dia itu belum paham, belum tahu kosakata dalam bahasa yang dia pelajarinya, sehingga dia kembali menggunakan bahasa ibunya. Itu yang terjadi kan, bahasa yang awalnya dia. Nah, yang terjadi dalam bahasa Jaksel ini kebalikan kan. Harusnya kan kita orang Indonesia, kita berusaha ngomong bahasa Inggris, terus kita lupa salah satu kosakata dalam bahasa Inggris untuk mewujudkan konsep yang kita maksud. Misalnya, saya mau makan. I want to, kita lupa, makan itu bahasa Inggrisnya ya. I want to makan. Kita ngomong gitu, itu code mixing. Nah, tapi yang terjadi di sini kan kebalikan. Dia orang Indonesia bicara dengan bahasa ibunya yang mestinya melekat ke dalam benaknya dia, tiba-tiba di tengah jalan dia lupa bahasa Indonesianya apa. Itu yang terjadi, kan aneh kalau menurut saya. Jadi memang secara definisi dia masuk ke dalam code mixing, tapi dari secara pola dia tidak mengikuti pola standar yang biasanya terjadi untuk untuk pembelajaran bahasa. Jadi ada satu pola baru nih. Linguis itu bukan menghakimi. Linguis itu harus menyelidiki suatu fenomena kebahasaan. Kita mesti melihat nih apa yang terjadi di sini. Karena ini berbeda. Yang mungkin ya nanti saya yakin udah ada penelitian lah. Kalau dugaan saya sih tanpa penelitian ilmiah ya. Dugaan saya yang terjadi di sini adalah dorongan untuk menunjukkan keunggulan atau gengsi karena bisa berbahasa asing. Sebenarnya kalau saya dengar atau baca-baca dari berbagai buku, ini tidak hanya terjadi sekarang. Dari zaman dulu pun, misalnya nenek saya itu suka di tengah-tengah itu menggunakan kata bahasa Belanda, misalnya. Penyebabnya selain tadi untuk menunjukkan gengsi, saya pikir mungkin juga karena suatu konsep kadang-kadang menurut seseorang, individu, itu dirasa lebih tepat ketika menggunakan kata dalam bahasa lain, misalnya. Misalnya kayak apa? Nenek saya itu paling senang menggunakan kata letterleh. Dia ngomongnya tuh letterleh, harfiah kan sebenarnya letterleh gitu. Tapi beliau lebih senang menggunakan kata itu mungkin karena menurut beliau itu yang lebih pas. Tuh. Jadi ini kalau menurut saya ini peluang bagi anak linguistik untuk mencari penyebab fenomena ini terjadi. Iya. Oke, Pak, karena kemarin juga sebetulnya ini anak linguistik loh. Kita tidak boleh saya bukan anak linguistik. Saya belajar untuk tidak menghakimi. Artinya saya melihat yang terjadi sekarang, orang-orang itu mendadak menjadi polisi bahasa begitu mereka menguasai sesuatu. Seyogianya kan semakin tinggi ilmu kita, itu kita harusnya semakin pasrah, semakin tidak menghakimi. Karena di atas langit selalu ada langit lagi. Ya sudah, ini kita anggap sebagai fenomena bahasa, kita cari sisi baiknya, terus kemudian kalau misalnya bisa kita cari apa penyebabnya, lalu kita coba kurangi penyebabnya kalau kita anggap itu kurang bagus. Itu yang harusnya dilakukan oleh seorang ahli. Oke, jadi itu tentang bahasa Jaksel itu ya Pak ya, karena di Twitter juga kan lumayan banyak tuh Pak dilihat tuh Pak. Iya. Ikut-ikutan juga. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Pak Ivan sekarang lagi baca buku apa? Ini kepo nih kayaknya nih. Saya banyak ya. Ini buku yang sekarang saya lagi baca itu semua yang saya taruh di belakang saya. Nih, saya sedang baca buku yang lagi saya baca. Ada satu lagi sama ini. Saya lagi baca buku ini. Ini 2 buku yang sedang saya baca. Oke. Satu tulisannya Ustadz Salim. Satu lagi ini buku ini bagus kalau menurut saya. Mungkin tidak banyak yang mengetahui, tapi ini harta karun menurut saya. Tahun 2019 memang baru dan isinya cukup lengkap meskipun sedikit-sedikit ya. Ini bahan dasar yang cukup bagus bagi orang yang memang ingin menulis artikel. Kalau buku ini alhamdulillah dikirim oleh sang penulis. Jadinya saya punya utang untuk menyelesaikannya. Ini yang saya sedang baca sekarang. Oke, jadi dua buku itu ya Pak ya? Ya, saya selalu begitu. Ada fiksi, ada non-fiksi. Biar seimbang hidupnya.
Iya betul. Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya yang non fiksi terus kan kita capek juga dengan berbagai teori-teori apa ya, harus disegarkan dengan yang fiksi. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Pak Ivan, apa kata bahasa Indonesia yang paling indah menurut Bapak dan kenapa? Ini pertanyaannya agak beda sendiri nih. Saya pernah bilang di Twitter, biar konsisten ya, saya cari dulu. Karena banyak sebenarnya kan kata dalam bahasa Indonesia, tapi ada satu yang saya paling suka. Sebentar, nah ini ada nih. Nah, kan benar kan sesuai dugaan saya. Dari dulu sampai sekarang itu kata yang memang saya sukai karena menurut saya enak sekali bunyinya, senandika. Oh, iya. Saya pernah dengar dari lagu itu, Pak, kalau Ya, itu. ya. Senandika itu soliloquy. Kalau bahasa apa sinonimnya itu kalau menurut saya sih sebenarnya variasi dari monolog kan. Kalau monolog itu ada tujuannya, artinya kepada hadirin. Kalau soliloquy atau senandika ini lebih kepada diri sendiri. Jadi itu ya Pak ya, yang paling indah menurut Bapak ya Pak? Menurut saya iya, senandika. Selain itu yang lain juga banyak yang bagus ya, Renjana misalnya kan, tapi kemudian Ya itu salah Renjana satu sudah yang saya dipakai. suka tuh Pak. Ya, Renjana itu bagus sekali. Terus saya juga suka dengan kata niscaya. Kata niscaya itu apa ya? Menimbul itu ada indahnya, ada kekuatannya juga karena kan meyakinkan orang kan. Kamu niscaya, wah itu keren banget. Ya betul. Jadi tapi sebetulnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih banyak dari itu ya Pak ya, yang mungkin lebih terkesan sastrawi gitu ya Pak ya kata-katanya. Iya, saya pernah mengajukan pertanyaan di Twitter, apa kata bahasa Indonesia yang terindah menurut Anda? Ini bisa coba teman-teman cari, nanti kalau ada yang mau, from Ivan Lanin, kata indah. Cari aja, itu ada jawabannya ada 9,7 ribu. Waduh. 99.700 jawaban. Jadi memang warganet sangat tertarik untuk membalas. Iya, itu saya pernah lihat juga tuh waktu itu tuh. Sama Iya. yang onomatope buaya ya Pak, yang paling terkenal. Satu lagi yang banyak tanggapannya sebenarnya waktu saya tanya rekomendasi buku. Memang tampaknya orang-orang itu senang berbagi ya. Dan menurut saya itu yang harusnya kita lakukan terhadap keaktifan kita di media sosial. Kita berbagi. Berbaginya berbagi kebaikan, nggak usah berbagi kebencian. Iya. Oke. Ini pertanyaan yang masuk nih Pak, terakhir nih Pak. Menurut Pak Ivan, bagaimana mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di era saat ini? Dengan dipakai, gampang banget jawabannya. Maksudnya, ya itu pertanyaannya itu pertanyaan standar banget. Kalau kita bayangkan dengan hal yang lebih luas ya, sama kayak tadi, bagaimana mempertahankan eksistensi suatu baju. Tadi kan pertanyaannya kan, analogi yang saya berikan. Bagaimana mempertahankan eksistensi seorang teman dengan dipakai dengan banyak-banyak berkomunikasi dengan dia, itu yang kita lakukan kan. Ketika kita kemudian sudah melupakannya, sudah tidak jarang berkomunikasi, jarang berhubungan, ya segalanya akan hilang. Demikian juga dengan bahasa. Sewaktu kita itu harus menumbuhkan dulu kesukaan. Kan ketika kita sudah tidak suka dengan sesuatu ya itu akan hilang. Demikian juga dengan bahasa. Suka dulu pertama. Suka, terus setelah suka kita pakai. Kita pakai dalam keseharian dan salah satu yang menjadi tantangan orang Indonesia adalah bagaimana mereka juga bisa mempraktikkan ragam bahasa formal. Di dalam keseharian kita akan menggunakan ragam bahasa informal. Dan ragam bahasa formal dan informal Indonesia itu sangat jauh bedanya. Ketika kita tidak melatih penggunaan ragam bahasa formal, kita tidak akan terbiasa. Begitu kita misalnya diminta membuat surat, begitu mahasiswa nih, tiba saat dia mesti bikin skripsi. Wah, paniknya minta ampun. Kenapa? Karena dia tidak pernah terbiasa untuk menulis dalam ragam formal. Coba misalnya dari mulai tingkat 1, tingkat 2, mulailah bikin artikel-artikel untuk diterbitkan secara formal. Mungkin orang-orang misalnya
anggota koran mahasiswa, itu saya yakin mereka memiliki kesiapan yang lebih bagus untuk menghadapi skripsi dibandingkan teman-temannya yang sama sekali tidak pernah menulis lagi tingkat-tingkat awal. Tuh, jadi bagaimana mempertahankan eksistensi untuk apapun, itu pertama cintai, terus kemudian pakai atau kenali. Itu yang mesti kita lakukan. Oke Pak Ivan. Gini Pak, jadi saya kan sering mengikuti kelas Bapak nih di kelas daring Narabasa. Bukan mengikuti sih, saya nemenin Bapak. Menjadi moderator. Saya nemenin Bapak di kelas daring Narabasa. Nah, ketika akhir kelas itu ada satu bagian yang selalu saya perhatikan tuh sering Bapak ucapkan, yaitu tentang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sebetulnya poin apa yang mau Bapak sampaikan dari Salindia itu, Pak? Oke, pertama itu bukan dari saya, itu Trigatra dari Badan Bahasa. Slogan yang diciptakan oleh Badan Bahasa, kalau saya tidak salah ini dicetuskan oleh Pak Dadang Sunendar, itu Kepala Badan Bahasa sebelum Pak Amin yang sekarang. Yang pernah saya tangkap dari beliau, itu memang pertama sudah digariskan di dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 dan di dalam Perpres 63 tahun 2019, ketiga jenis bahasa tersebut sudah ada. Kalau bagi saya sendiri, saya merasa slogan ini sangat pas. Slogan ini mengingatkan kita bahwa orang Indonesia umumnya merupakan triglot. Triglot orang yang menguasai 3 bahasa. Kebanyakan dari kita lahir dengan bahasa ibu. Saya lahir dengan bahasa Minang. Walaupun saya lahir di Jakarta, tapi orang tua saya dua-duanya Minang, dan di rumah beliau berdua itu sering bercakap-cakap dalam bahasa Minang, terutama ketika mengeluarkan ungkapan makian. Ya, ini mau ungkapan makian dalam bahasa daerah itu kayaknya tuh kuat sekali, Pak, ya. Maknanya lebih kuat di mana. Ya. Nah, kita lahir dari situ. Kita menguasai bahasa daerah. Begitu kita masuk ke bangku pendidikan, karena yang menjadi bahasa pengantar pendidikan adalah bahasa Indonesia, mau tidak mau kita belajar bahasa Indonesia. Dan itu bisa kita pakai untuk bercakap-cakap, menulis, untuk dipahami oleh orang satu Indonesia, 270 juta lebih penduduk. Terus terakhir, semakin tingginya pendidikan memaksa kita untuk mau tidak mau kita mesti belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang menjadi lingua franca atau bahasantara. Itu membuat kita bisa mempelajari berbagai rujukan. Mata kita jadi terbuka. Mungkin karya-karya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang sebelumnya kita kuasai belum terlalu banyak, kan? Nah, tiga keterampilan bahasa yang sudah kita miliki ini sayang kalau misalnya tidak kita pelihara semuanya. Dan kita mesti melihat dari derajat prioritasnya. Makanya kemudian urutannya dibuat seperti itu. Secara ideal, itu harusnya kita mengutamakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itulah yang akan kita gunakan dalam, ya mungkin kalau pakai prinsip Pareto 80-20, 80% kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita tinggal di Indonesia, ya. Terus nanti sisanya kita bagi pada bahasa daerah dan bahasa asing. Yang menjadi kendala saat ini, kalau kita lihat dari urutan anggapan orang terhadap gengsi bahasa, itu urutannya sekarang justru bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Itu urutannya. Bahasa daerah itu paling terakhir. Ini menyebabkan kalau bahasa daerah itu mungkin yang kenapa dia diterapkan di nomor 2, diletakkan di nomor 2, lebih kepada semangat untuk mempertahankan budaya. Bahasa itu kan melestarikan budaya, ya. Dia dalam bahasa terkandung konsep-konsep yang diciptakan manusia yang menggunakan bahasa tersebut. Tiap bahasa unik. Ada bahasa-bahasa yang memfokuskan pada satu konsep, pengungkapan suatu konsep, ada juga yang tidak. Misalnya kayak untuk orang-orang Eskimo, bahasa Eskimo itu mengandung lebih banyak kosakata tentang bentuk-bentuk es daripada orang Indonesia misalnya. Orang Jawa memiliki banyak kata tentang padi sampai nasi karena memang proses pengolahannya itu merupakan bagian dari budaya mereka.
Orang Inggris gitu, penutur bahasa Inggris mungkin hanya mengenal rice dan paddy. Paddy pun diserap dari bahasa Austronesia kan. Mereka hanya mengenal rice. Coba nanti Mas Alvin Jawa kan? Saya Betawi, Pak. Oh, Betawi. Nanti orang-orang Jawa coba deh gali kosakata dalam bahasa Jawa tentang nasi. Sampai dari beras sampai ke nasi. Dari bentuk aja kita membedakan antara beras dan nasi. Kalau orang penutur bahasa Inggris kan enggak. Nah, jadi itu yang terkandung di dalam suatu bahasa, budaya penutur bahasa tersebut. Kalau suatu bahasa kemudian lenyap, budayanya juga akan lenyap. Ya ini bergantung pada kita sih. Mau menganggap bahwa itu tidak perlu dilestarikan juga, saya tidak bisa menolak juga. Terus terakhir ya itu kuasai bahasa asing karena itu sumber kita untuk bisa mempelajari kebudayaan-kebudayaan bangsa lain yang belum ada dalam bahasa kita. Urutannya yang terpenting. Utamakan bahasa Indonesia ini paling atas karena ini bisa kita manfaatkan untuk semua rakyat Indonesia. Lestarikan bahasa daerah harus jadi nomor 2 karena kita harus terus-menerus diingatkan tentang budaya kita. Baru kita letakkan bahasa asing paling terakhir. Tapi bukan berarti yang terakhir itu kemudian kita lupakan juga, tidak. Itu maksud saya. Oke, Pak Ivan. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak, sekaligus menutup. Kembali ke judul. Sebetulnya ini judulnya kan judul dari ngobrol-ngobrol kita kali ini adalah belajar bahasa Indonesia mau jadi apa. Nah, oke. Gak nyambung kayaknya diskusi kita ya. Nggak apa-apa, Pak. Nih, tapi pertanyaan penutup dari saya adalah seperti ini, Pak. Mungkin Pak Ivan ada pesan untuk para lulusan bahasa dan sastra Indonesia terutama yang mungkin masih bingung ketika ditanyain sama keluarga. Biasanya paling deket tuh sama keluarga, Pak. Kamu ngapain belajar bahasa Indonesia? Ntar mau jadi apa? Mendingan udah jadi dokter aja gitu. Nah, gimana menurut Pak Ivan nih yang sudah saat ini kan berkarir di bidang bahasa Indonesia? Saya pikir keterampilan bahasa ini adalah keterampilan dasar ya. Sedangkan kalau ilmu-ilmu lain itu seperti dokter, insinyur itu adalah keterampilan spesifik. Orang merasa keterampilan spesifik ini lebih jelas masa depannya. Sementara keterampilan-keterampilan sifatnya umum seperti selain bahasa, mungkin yang saya lihat keterampilan umum itu keterampilan agama misalnya. Itu juga pengetahuan tentang agama itu juga kan keterampilan dasar juga kan yang penggunaannya nanti bergantung pada kita. Jadi alat generik bahasa itu. Kita mesti menyadari sebenarnya apa penggunaan spesifik yang nanti bisa kita lakukan. Dengan fungsi bahasa sebagai alat generik, justru peluang para lulusan dari bidang-bidang yang berkaitan dengan bahasa ini terbuka luas. Dia bisa jadi apapun. Dia bisa jadi jurnalis, dia bisa jadi penerjemah, dia bisa jadi editor. Jadi saran saya coba identifikasikan profesi-profesi apa saja yang ada di dalam yang berkaitan dengan bidang bahasa yang langsung. Itu baru dari yang langsung. Belum lagi yang nanti merupakan tambahan. Misalnya keterampilan bahasa ini sangat membantu ketika seseorang itu diminta menulis surat misalnya. Antara lulusan bahasa dengan yang bukan lulusan bahasa harusnya ada perbedaan kualitas. Kadang-kadang itu tidak kelihatan gitu loh. Nah, yang jadi mesti menjadi perhatian teman-teman dari lulusan bahasa, sastra, linguistik, pendidikan bahasa, dan lain-lain, itu perhatikanlah fungsi bahasa secara umum, yaitu sebagai alat komunikasi, alat ekspresi, dan alat sosial. Mungkin kalau di teori alat sosial dibagi lagi menjadi alat identitas sama alat persuasi, ya kalau di teori. Jadi jangan melihat bahasa itu cuma morfologi, sintaksis, pragmatika. Lihat penerapannya di dalam masyarakat. Itu akan membuka peluang kita untuk yang saya bilang tadi menyentuh nyaris apapun. Apapun bisa dilakukan oleh lulusan bahasa dan sastra karena itu adalah alat generik. Oke. Terima kasih Pak Ivan Lanin atas beberapa, saya juga jadi agak mencerahkan nih dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi, terutama masalah ternyata bahasa Indonesia nggak perlu setinggi itu ya Pak, maksudnya hal-hal kecil dari nulis surat aja kita misalnya banyak salah. Ataupun misalnya sekadar kita menggunakan kata-kata di
percakapan sehari-hari aja baik yang salah. Jadi sebetulnya nggak perlu harus belajar pragmatika, sosiolinguistik sulit itu ya Pak ya. Sebetulnya dari masalah ejaannya kita sudah banyak yang harus dipelajari terlebih dahulu ya Pak. Iya, peduli kuncinya itu. Peduli, cintai, praktikkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya di podcast bahasa. Aduh, saya sebetulnya masih deg-degan sampai sekarang ini kalau di itu Pak, karena enggak. Dulu saya melihat Bapak kan hanya di Twitter. Sampai sekarang akhirnya saya jadi di Narabahasa, jadi tiap hari ketemu Bapak tuh rasanya jadi wah. Ternyata bisa kan? Nggak masalah, bukan masalah kan? Baik, terima kasih Pak Ivan. Sama-sama Mas Alvin. Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja, dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih.